Ada satu lagu yang saya suka. Tadi lagu apa? Rapnya gimana? Di sumur Tuhan ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Lagi yuk. Yang sudah hafal, tutup matamu, angkat tanganmu. Di sumur Tuhan ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Katakan saudaraku, takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini. Yes Lord, sebab hanya di sini kelegaanku. Lagi, oh di sumurmu, di sumur Tuhan ku teguh airmu. Nikmati hadiratnya. Lebih lagi Allahku. Oh haleluya. Takkan ku lari dari hadirat, lebih lagi, sebab hanya di sini. Ayo lebih lagi. Angkat jiwamu, angkat hatimu, angkat suaramu. Oh haleluya. Di sumur Tuhan ku teguh air. Aku menikmatimu Bapa, hagaku. Terima kasih Tuhan. Takkan ku dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Kalau seseorang menikmati kelegaan di dalam Tuhan, kau mulai tidak memikirkan tentang dirimu lagi. Karena kau sudah puas dengan hidupmu. Karena kau sudah puas dengan apa yang ada di dalam hidupmu. Meskipun tidak dikatakan sukses di mata dunia, kau tidak dikatakan bahagia di mata dunia, tapi kau sudah puas karena kau mengalami kelegaan di sumur Tuhan itu. Dan orang yang sudah mengalami kelegaan di dalam Tuhan, tidak ada lagi incaran hidupnya selain dia mengincar hati Tuhan. Orang yang sudah mengalami kelegaan di dalam Tuhan, hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri. Hidupnya untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa. Dan itu orang-orang yang spesial, yang memang orang-orang yang mau digarap Tuhan. Saya rindu jemaat Rehoboth Semarang adalah orang-orang yang mulai memikirkan bukan hanya tentang dirimu, tetapi mulai memikirkan tentang dia, maunya dia, keinginannya dia, apa yang memuaskan dia, apa yang membuat dia tersenyum dengan hidupmu. Dan kau mulai memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kau mulai memikirkan apa yang menjadi beban hatinya, yaitu jiwa-jiwa. Saya berada di tempat ini berdiri dan sampai hari ini saya masih mengembalakan Rehoboth Semarang. Karena saya sedang belajar untuk memikirkan, terbeban dengan apa yang menjadi beban hati Tuhan. Kalau saya memikirkan tentang keinginan diri saya tidak ada di sini lagi, saudaraku. Maka pada pagi hari ini, jadi anggur tercurah, roti terpecah itu agenda hidupmu dan hidupku.
Amin, saudaraku. Ketika kita duduk di ruang tamu kita, atau kita duduk di ruang keluarga kita, kita buka HP, ada keluarga yang mengabari anaknya sakit, dia butuh pertolongan. Ternyata anaknya mengalami sakit yang ganas. Kita bingung, kita terguncang ketika kita mendengar sahabat terbaik kita kecelakaan, hancur mobil yang dia kendarai, dia sekarang ada di IGD dan sebagainya. Ketika ada jemaat yang memberikan informasi kepada saya, dia sakit dan ternyata sakitnya sakit keras, kita terguncang. Dan apa yang bisa kita lakukan, saudaraku? Ada ketidakpastian di dalam hidup ini dan kau tidak bisa apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan? Pastor, tolong doakan saya. Anak saya mengalami ini dan itu. Tetapi apa yang bisa saya lakukan? Pastor, anakku hamil di luar nikah. What should I do? Apa yang harus aku lakuin? Saya nggak bisa apa-apa, saudaraku. Apa yang bisa Anda lakukan ketika ada orang-orang yang meminta pertolonganmu? Dia menangis dengan keadaan hidup. Pastor, rumahku ambruk. Aku nggak ada dana untuk membetulkan. Beratap menangis. Saya tanya, apa yang dapat Anda lakukan? Duduk menonton televisi, kita lihat banjir bandang menghabisi beberapa kota. Banyak orang nggak punya rumah, sekolah hancur, rumah ibadah remuk. Apa yang bisa kita lakukan, saudaraku? Apa yang dapat kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan kita. Kita orang Kristen bukan hanya untuk berpangku tangan, itu bukan urusanku. Itu urusannya, bukan urusanku. Tetapi fakta, ketika kita melihat fakta bahwa tantangan di luar sana lebih besar dari Anda, luka begitu nyata. Ketika Anda merasa tidak berdaya, Anda merasa lemah, kepada siapa Anda bisa datang? Maka kalau Anda mengalami itu, dan seringkali saya mengalami itu, saya mau mengajak kepada kita semua, ingat ajaran Tuhan, hal tentang doa. Dikatakan begini di dalam Lukas 11 ayat 5-10. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada di dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Saudaraku, kita bayangkan bahwa kita yang membunyikan bel pintu di rumah sahabat kita malam itu. Lingkungan begitu gelap, teduh, tenang. Hanya suara jangkrik mungkin ya. Kita menggedor pintu sahabat kita. Jalanan sepi, langit gelap. Tetapi Anda membunyikan bel rumah sahabatmu. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Ting tong, ting tong, ting tong. Terus Anda sampai rumah itu dibukakan. Kemudian saya pulang bergegas membawa makanan di keranjang makanan yang saya bawa kepada tamu saya. Dan saya mulai berkata dalam hati, tamuku tidak kelaparan ketika dia mau menutup mata untuk tidur. Dari cerita ini, saudaraku,
Semuanya karena kita mau bergerak. Semuanya karena kita mau do something untuk kepentingan orang lain. Inilah bentuk doa syafaat. Saya kasih gambaran. Pergi ke rumah orang, mengetok, meminta pertolongan untuk menolong orang yang ada di rumah saya melalui doa syafaat. Anda menangkap sampai di sini? Amin. Inilah bentuk doa syafaat yang paling murni. Perpaduan antara kekurangan, aku nggak punya apa-apa, aku kekurangan, dicampur dengan keberanian untuk meminta. Melalui persiapan saya tentang doa ini, saya ada beberapa yang saya change dalam pengalaman saya dengan doa. Nanti akan saya ajarkan di akhir-akhir ini, saudaraku, pemberitaan ini. Jadi bentuk doa syafaat yang paling murni adalah antara kekurangan. Aku nggak bisa sembuhin orang itu. Pastor, tolong doakan anakku sakit parah. Aku nggak bisa menyembuhkan anakmu. Tapi aku bisa meminta kepada Bapakku. Amin. Amin. Aku bisa meratap dan berkata, Pak, tolong mereka. Dengan segala keberanianku, aku berkata, Lord, beri belas kasihan-Mu kepada dia. Ini gambaran ayat ini, saudaraku. Di dalam doa singkat yang saya ajarkan, kita bisa berkata, Pak, Kau baik. Mereka butuh pertolongan-Mu, Pak. Aku tidak bisa menolong mereka, tapi Kau bisa. Aku tidak bisa menyembuhkan mereka, tapi Kau bisa, Pak. Aku tidak bisa mengampuni dosa-dosa mereka, tapi Kau bisa. Aku tidak bisa menolong mereka. Lord, You can do it. Allah tidak pernah tidur, saudaraku. Ketika Anda mengetuk pintunya, Ia cepat-cepat merespon. Dengan ramah, Allah itu tidak pernah menolak permintaan doa syafaatmu. Tidak pernah. Saya ingat cerita Petrus mengutarakan kecemasannya karena ibu mertuanya sakit. Dia utarakan. Kepala pengawal meminta pertolongan kepada pribadi Yesus untuk bawahannya yang sakit. Diutarakan. Yairus meminta, tolong karena anaknya sakit, anak perempuannya. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam, Allah mendengar permohonan demi permohonan yang terlontar di mulut kita. Karena kita berdoa syafaat untuk orang-orang, jiwa-jiwa lain. Bukan karena ego diri, tetapi karena kita terbeban dengan mereka. Saya keluar khotbah ini karena saya beberapa momen ini banyak kasus, banyak hal, jemaat sakit, jemaat ini. Saya sedih, saya nggak bisa apa-apa, saudaraku. Saya nggak bisa apa-apa, saya seakan-akan seperti pendeta yang tolol, tahu nggak? Saya nggak bisa apa-apa, selain saya hanya meratap dan berkata kepada Tuhan, tolong beri belas kasihan kepada dia. Saya lihat keluarga yang tidak rukun. Saya lihat keluarga yang selalu cekcok. Saya lihat keuangan si A tidak baik. Saya lihat pekerjaan si B tidak baik. Saya nggak bisa apa-apa, saudaraku. Saya terbatas. Tetapi saya tahu Dia mendengar bagiku banyak permintaan. Hingga ada kalanya murid-murid Yesus itu pun tergoda untuk menyuruh orang-orang pergi. Contohnya apa? Coba ya kita lihat. Coba tayangin Matius 15. Ayat 22 sampai 23. Ini kita sepakat loh, kita mau jadi sahabat Allah. Maka kita harus punya beban seperti putra tunggalnya terbeban. Maka datanglah seorang perempuan, betul ya? Oh ya betul. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. 22 dulu. Oke, 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tapi pribadi Yesus tidak membiarkan murid-muridnya mengusir mereka. Orang banyak berbondong-bondong, di Matius 15 ayat 30 berkata, orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Yesus tidak pernah kehilangan kesabaran menghadapi aneka permintaan itu, saudaraku. Amin. Tapi kesabarannya bisa hilang kalau kau dan saya sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah meminta kepada Dia. Loh, pastor selama ini ngajari nggak boleh minta. Saya mau katakan, nanti akan saya tunjukkan. Ada satu ayat yang mengubah paradigma saya. Pada hari itu di dalam Matius 17 ayat 17 berkata, seorang ayah membawa anak laki-lakinya yang kerasukan roh jahat pada murid-murid Yesus. Mereka mencoba menolong anak itu, murid-muridnya usir setan itu, tapi gagal. Ketika Yesus melihat kegagalan murid-muridnya, dia marah di dalam kefrustasiannya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar kepada kamu? Bawa anak itu ke sini. Yesus marah, saudaraku. Yesus yang begitu sabar karena melihat angkatan murid-muridnya yang tidak bisa melakukan hal itu. Mulai kesabarannya hilang. Sederhana. Tuhan cuma mau berkata, bawa anak itu kepadaku. Murid-murid tidak membawa anak itu kepadanya. Itu yang menjadi kesalahan mereka. Hari ini di depanmu disajikan begitu banyak orang-orang yang perlu kau tolong. Keluarga besarmu, temanmu, sahabatmu, siapapun itu, bahkan dirimu sendiri. Kau tidak bisa apa-apa. Kau tidak bisa menyelesaikan. Kau bisa bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Kau sajikan itu ke Tuhan. Dia mendengar semuanya, saudaraku. Biarkan kehendaknya yang jadi. Tapi kita menjadi pribadi yang dilatih. Aku punya hati memikirkan orang lain. Aku punya hati untuk do something untuk jiwa-jiwa. Aku punya hati untuk gerak. Karena aku hidup bukan hanya untuk diriku sendiri. Tetapi aku hidup harus jadi anggur tercurah, roti terpecah. Dimulai dari aku mulai memperhatikan kesulitan orang lain. Aku mulai memperhatikan apa yang sedang mereka gumulkan. Dengan cara apa? Bawa pergumulan mereka ke Tuhan. Murid-murid itu tidak membawa anak itu kepada Yesus. Mereka mencoba menangani anak itu tanpa meminta tolong kepada Yesus. Maka Yesus memerintahkan murid-muridnya, bawa anak itu kepadaku ke sini. Dan Yesus tegar menegur mereka dengan kalimat apa? Kurang percaya. Saudaraku, kurang percaya itu contohnya, ilustrasinya begini. Mencoba menolong orang lain tanpa menghadapkan pada Allah. Itu kurang percaya. Kau mencoba dengan powermu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu, dengan semua yang kau tahu, dan itu tidak bisa. Itu kurang percaya. Kau mencoba menolong dia dan akhirnya kau exhausted. Kau habis bensinmu di tengah jalan menolong orang itu. Tetapi apa yang dimaksud dengan percaya? Percaya artinya menggedor pintu Allah pada tengah malam. Amin. Menggedor pintu Allah. Melakukan apa saja yang bisa kulakukan, yang diperlukan, aku hadapkan pada Allah. Maka jam paling nikmat adalah ketika subuh kau berdoa di hadapan Tuhan. Di dalam keheninganmu, di dalam sunyimu, kau duduk, kau lantunkan doa syafaatmu. Kau
doakan satu persatu orang yang ada di kepalamu, satu persatu, satu persatu. Seperti Musa di Sinai. Ketika Allah melihat anak lembu emas, waktu itu Musa di Sinai, di atas gunung Sinai, nggak turun-turun. Maka bangsa Israel memaksa Harun, buatkan kami anak lembu emas. Harun dipepet dan akhirnya Harun mengiyakan, kumpulkan semua emas yang ada. Aku buatkan patung lembu emas. Hari itu saudaraku, dengar baik-baik. Elohim Yahweh murka dan dia sudah berkata, aku akan menyapu bersih seluruh bangsa ini. Padahal bangsa itu melihat saksi loh, ada tulah yang dia lewati. Dia melihat laut Kolsom yang terbelah. Tiap hari dia mulutnya diberi makan roti mana dari surga. Dia dikirim burung puyuh bertahun-tahun. Tapi apakah mereka mengingat siapa yang mengirimkan itu semua? Tidak. Itu gambaran kau dan saya. Anda jangan ngomong bangsa Israel itu bangsa tegar tengkuk. Kau dan saya sama, bahkan lebih bobrok dari bangsa Israel. Sama rusaknya, sama tegar tengkuknya, sama seenak-enaknya sendiri, kurang ajarnya sama. Maka tahu apa yang dia lakukan? Minta Harun buat patung lembu emas. Dan apa yang dilakukan bangsa itu? Menari-nari sepanjang malam di hadapan patung lembu emas itu. Allah marah. Elohim Yahweh tidak senang, saudaraku. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah dari gunung ini, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya. Maka segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Tuhan berkata begini, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, kata Elohim Yahweh, supaya murkaku bangkit kepada mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau, Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Wih, kalau saya membayangkan ketika ayat ini ada, ini Keluaran 32 ayat 7-10. Saya membayangkan begini, saudaraku. Betapa Musa di Gunung Sinai ketika Tuhan berkata begitu. Dia bisa melihat betapa murkanya Allah itu. Saya kira, saudaraku, rumput kering di Gunung Merapi aja nggak punya kesempatan untuk lebih besar ketimbang bangsa ini. Kalau Tuhan sudah murka kayak begini. Maka satu-satunya harapan bangsa Israel itu adalah Musa itu. Musa punya pengaruh, saudaraku, karena Musa ada di hati Tuhan. Nah, Musa ada di hati Tuhan. Kuncinya, kalau kita mau bawa jiwa-jiwa, proposal-proposal doa mereka, beban-beban mereka, proposal beban mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, kuncinya kita harus ada di hati Tuhan dulu. Sebelum kita bawa proposal itu ke hadapan Tuhan. Coba ya, dengerin ya. Kenapa pastor ngomong begitu? Nih. Lalu coba ditayangkan. Keluaran 32 ayat 11. Jaden. Coba kalimat awal nih, baca dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Lalu mencoba, garis bawahi, hati. Kurang ajar nggak? Manusia mencoba melunakkan hati Tuhan. Loh, coba bayangin. Ini yang merubah paradigma saya tentang doa. Nih ya, dengar baik-baik. Tadi kata kuncinya, Musa ada di hati Tuhan. Lu kok bisa ada di hati Tuhan? Kenapa? Karena Musa orang pilihan. Kau dan saya orang umat. Dah, poin pertama udah dapat ya. Poin kedua harus diusahakan sendiri. Supaya jadi apa?
Supaya apa? Bisa di hati Tuhan. Itu berusaha. Caranya apa? Loh, khotbah saya sudah banyak itu ya. Bagaimana bisa ada di hati Tuhan? Kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam intimacy with God. Encounter with God. 24 hours, 7 days. Kau berjuang hidup benar. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata begini. Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Next. 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata dan membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Terus ini Musa ngomong begini. Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu. Dan menyesallah. Kurang ajar nggak? Dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau. Nah, coba bayangin. Bapak Ibu, lihat ini ya. Kalau orang tidak intim, nggak mungkin berani ngomong begini. Ini ditunjukkan betapa intimasi dengan Elohim Yahweh Musa itu kuat. Saya lihat ayat ini ya, saya mulai, wow. Berarti hubungan bapak anak itu seperti normal adanya. Kayak Jaden, Pak, Didi, kenapa sih marah-marah Didi? Gini. Oh ya, itu normal. Jadi Elohim Yahweh itu membawa kau dan saya dari pengertian renungan pagi hari ini. Kau intim, kau kupilih nak. Kau spesial di mataku, tapi pastikan kau benar-benar spesial di mataku. Dan kita punya keintiman. Dan di dalam keintiman itu, saudaraku, kita punya hak, kita punya kesempatan untuk kita seperti Musa. Ayat 11, diulang coba, 11. Seperti Musa yang ngeri ya. Mencoba melunakkan hati. Luar biasa, saudaraku. Tapi bukan merengek ngawur loh ya. Ini saya ngomongin dulu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita lihat dulu. Atas dasar apa Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya? Itu penting. Kalau belakangnya, intisarinya tujuannya salah nggak bisa. Tujuannya adalah karena Musa cinta kepada jiwa-jiwa dari bangsa itu. Dia memikirkan jiwa-jiwa bangsa itu. Itu tampil di wajah Musa ketika dia meminta kepada bapaknya. Saya boleh rekayasakan itu. Kalau mungkin kita hari ini, Pak, beri belas kasihan-Mu atas dia, Pak. Wajah belas kasihan kita ini seketika di dalam murka Allah itu pun mulai tampil. Ya. Musa berlutut, Musa mengacungkan jari, mengangkat kedua tangannya, meneteskan air matanya mengoyakkan jubahnya. Bergumul kepada Elohim Yahweh seperti Yakub di sungai Yabok. Dia bergulat dengan Allahnya. Saya mencoba untuk meresapi step by step dari alur cerita. Kenapa dia begitu? Musa itu punya kesempatan untuk besar di mata dunia, betul nggak, saudaraku? Kenapa dia memilih jadi begitu? Karena dia memang dipilih. Anda dan saya dipilih. Dikunci hidup kita. Yang kedua, respon kita mau gimana? Musa merespon dengan pertama-tama salah dia. Siapa aku? Aku nggak bisa. Aku nggak pandai berbicara. Menolak. Tapi Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan menyertainya. Mulai timbul cinta kepada bangsa itu. Timbul cinta. Itu yang memang Tuhan taruh dalam hidupmu dan hidupku. Dan bagaimana reaksi Allah? Ambilin ayat 14. Ayat 14. Coba. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan menyesallah Tuhan karena
yang dirancangkannya atas umatnya. Ngeri ya, seorang Musa bisa mengubah apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan, dirubah. Coba Bapak Ibu, siapa dia? Kok bisa sampai begitunya? Maka saya boleh simpulkan begini. Inilah janji dari doa kita. Kita dapat mengubah pikiran Allah dalam doa kita, dalam konsep yang benar. Tetapi kehendak utama Allah itu teguh. Tetapi penerapan kehendak Allah itu fleksibel. Oke, nangkep dulu nggak nih? Ini bahaya. Ini bisa salah konsep, jadi kasus. Bapak Ibu, dengerin. Kita bisa merubah pikiran Allah. Rubah nggak? Ini bukan saya ngomong loh, ini firman Tuhan yang ngomong. Rubah nggak? Rubah, oke. Kita bisa merubah pikiran Allah, tapi dengar baik-baik, kehendak utamanya itu tidak tergoyangkan. Teguh. Tapi cara penerapannya supaya kehendaknya jadi bisa lewat jalan yang lain. Amin. Amin. Amin ya. Dia bisa, kan tujuannya begini. Ini tujuannya apa sih Keluaran ini? Menggarap bangsa Israel untuk dipersiapkan masuk ke dalam tanah perjanjian. Betul? Mendewasakan bangsa itu, menyiapkan mereka semakin cinta Elohim Yahweh dan siap masuk ke dalam tanah perjanjian. Karakternya disiapkan. Itu kehendak utamanya. Itu tidak berubah. Tetapi melalui doa syafaat, melalui keinginan hati yang tulus, yang bersih untuk jiwa-jiwa terbeban untuk mereka, kita bisa membawa, kita bisa berdiskusi dengan dia, kita bisa meratap berbicara kepada Tuhan kita. Maka penerapan kehendaknya, penerapan artinya jalannya untuk menuju kepada goal itu fleksibel. Tetapi di dalam itu semua karakter dan tujuan Allah tidak berubah. Tetapi ia mengubah strateginya karena permohonan dari anak-anak yang dia cintai. Amin. Saya ulang ya. Dengar baik-baik. Ini susah nih, saudaraku. Anda harus konsentrasi, dengerin baik-baik. Karakter dan tujuan Allah tidak berubah. Dia punya tatanan. Tetapi dia bisa mengubah strateginya supaya goal tetap jalan. Kenapa kok bisa berubah, Pastor? Karena permohonan dari anak-anaknya. Kita tidak mengubah maksud Allah. Namun kita melalui doa, melalui hati yang tulus, melalui kesucian hidup, melalui kejujuran. Aku sayang sama saudaraku ini, Tuhan. Aku berdoa, aku mohon kepadamu. Kalau boleh, kehendak-Mu yang jadi atas dia. Tapi ditutup dengan itu. Dengar baik-baik. Kita bisa mempengaruhi tindakan Allah. Loh, memang cuma Musa, Abraham juga kok. Betul nggak? 10 orang, kebanyakan 5 orang, benar nggak? Nah, ini yang saya maksud, saudaraku. Kau dan saya adalah duta Kristus. Kau dan saya punya tempat yang sama dengan Kristus sebetulnya suatu hari nanti di langit baru, bumi baru. Betul kan, itu janji Bapa kok. Kita diberikan tempat bersama dengan Kristus, memimpin bersama-sama dengan Dia. Anda hari ini tidak punya keagungan di bumi ini. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi ingat, Anda hari ini menjadi duta Kristus, menjadi duta Allah, menjadi anak Elohim Yahweh. Kau punya suatu wilayah. Kau punya wilayah hidup yang Tuhan titipkan kepada dirimu. Kau punya keluarga besar. Kau punya keluarga inti.
Kau punya lingkungan teman pelayanan, kau punya teman sahabatmu, siapapun itu jangkauan wilayahmu, itu jangkauan pengaruh yang bisa Anda berikan. Kau bisa lakukan, kau bisa mempengaruhi seperti Musa mempengaruhi keputusan Tuhan. Karena Musa benar-benar mengasihi Tuhannya. Hari ini kau lihat mereka, orang-orang di sekitarmu, begitu menderita. Apapun, saya tidak tahu, apapun itu. Tapi ketika Anda memberi beban kepedulian terhadap orang-orang itu, Anda meresponi panggilan Tuhan. Pak, mereka perlu pertolonganmu. Aku buntu. Aku nggak bisa. Aku butuh Tuhan. Kita datang dengan tangan kosong. Tapi kita berharap kepada kehendaknya yang jadi, yang terbaik. Kenapa? Karena Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Amin, saudaraku. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut porsinya Dia. Ketika Allah memberi, pemberiannya adalah takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, untuk memberi ruang yang lebih lapang, melimpah ruah, dan dicurahkan ke pangkuanmu. Doa, ketika kau mengandalkan doa, yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi kalau kau benar-benar memiliki ketulusan, dan kau punya keintiman dengan Dia, dan kau berkata, kenapa kau lakukan ini Tuhan? Beri belas kasihan-mu atas dia. Saudaraku, itulah kuasa doa. Saya mau satu kesaksian yang pernah saya baca di satu buku, saudaraku. Ada seorang pemadam kebakaran di Amerika. Dia tersengat listrik ketika dia menolong sebuah rumah yang sedang mengalami kebakaran. Dia terpental karena dia memegang sebuah kabel dan dia terpental jauh. Dia tidak sadarkan diri, saudaraku. Itu tahun 2008, kejadian nyata. Ia meninggal di sepanjang perjalanan, dibawa lari oleh ambulan, mau perjalanan ke rumah sakit. Dia meninggal, saudaraku. Dia merasakan jantungnya berhenti. Dan dia merasakan rohnya mulai melayang-layang. Tahu apa yang dia lihat, saudaraku? Dia melihat teman-teman pemadam kebakarannya itu sedang mendoakan ini. Dia, namanya Freddy. Aku berdoa, Tuhan berikan belas kasihan kepada. Tahu, di dalam alam roh ketika dia keluar itu, dia melihat setiap doa yang dilantunkan temannya itu seperti sambaran petir. Cerat, 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 cerat. Semakin banyak yang berdoa, semakin banyak kilatannya, semakin banyak. Dan akhirnya itu, boom, meledak. Kilatan yang meledak itu kesaksian nyata, saudara. Boom, meledak itu, rohnya kembali, dia hidup. Dia bersaksi seperti itu. Doa orang percaya, besar kuasanya. Doa orang benar besar. Saudaraku, hari ini, kita sedang melantunkan kilatan-kilatan cahaya. Seperti Rasul Yohanes dalam penglihatannya tentang surga. Yohanes melihat doa orang-orang saleh itu naik diiringi dupa ke hadapan Allah. Kemudian seorang malaikat mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan kebah bumi. Itu yang dilihat oleh Yohanes. Itulah kuasa doa. Saya ingatkan sekali lagi, saudaraku. Doa orang benar itu besar kuasanya. Kau meminta pertolongan kepada Allah dan bam, turun. Api turun ke bumi. Itu mengangkat kekhawatiranmu, mengangkat duka citamu. Lakukan itu. Lakukan itu. Lakukan itu setiap malam, setiap tengah malam. Doakan orang lain, doakan siapapun yang ada di hatimu, doakan pemimpinmu, doakan gereja ini. Berdirilah untuk orang-orang yang kau kasihi, saudaraku. Tangisi mereka, doakan mereka.
Dan ingat, doakan juga orang-orang yang tidak Anda kasih, yang memusuhimu. Berdoalah untuk orang yang menyakitimu. Matius 5:44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seember doa adalah cara tercepat untuk menyiram api kemarahan seseorang. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah jahat sama orang. Udahlah, saudaraku. Di rumah nggak usah berantem. Udahlah. Suamimu marah-marah terus, introspeksi diri, jangan nyalain dia dulu. Kamunya dulu, kenapa? Cewek-cewek, perempuan-perempuan yang mami-mami, sayangi suamimu. Suami itu, laki itu kayak anak kecil, dicipiki seneng. Kita gagah gini ya, kereng. Coba suami-suami, dalam hatimu begitu nggak? Kan kayak anak kecil. Coba Pak Yakub bubuk di pangkuannya Bu Sita di loso, seneng ya. Kok lo isi, lo tenang, itu pasti. Perempuan-perempuan jangan terlalu kelihatan mandiri. Nanti cowokmu nggak suka begitu. Amin. Jangan terlalu iso aku tanpa aku iso. Sengit malah lanangi. Amin. Laki-laki, perempuanmu itu feel pakainya. Ayolah, coba lebih sabar, lebih teduh. Lebih. Ayo kita buat keluarga ini jadi perangsang untuk kita semakin dicintai Tuhan. Ngerti nggak sih? Nggak ada otoriter di keluarga itu, nggak boleh ada otoriter. Kamu belajar untuk mendengarkan anakmu, kamu belajar mendengarkan istrimu, kamu belajar mendengarkan suamimu, kamu belajar mendengarkan menantumu. Dengerin, belajar. Jadilah di bumi seperti di surga, dimulai dari keluarga. Supaya orang bisa merasakan kau dan saya benar umat pilihan Tuhan dan mempraktekkan surga itu kayak apa di bumi ini. Kayak apa tuh pastor? Ya kayak keluargaku nih loh, lihat. Loh, saya berani gagah ngomong begitu loh. Mau lihat keluarga yang seperti surga, kayak keluarga saya. Dan itu saya minta kalian begitu juga. Loh, koyo poto, koyo sopo to. Loh, keluargamu yang ruwet juwet ngono kok. Merawut ngono, gue kira ya kerjaan nih. Lah kan susah. Kayak sopo to, kayak keluargaku. Loh, disini dikir terus to keluargamu. Saya ini tidak lihat toh. Beda. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tutup, saudaraku, selesai. Ini kabar baik atau kabar buruk? Saya tutup. Ingat Yesus. Kan kita disuruh Elohim Yahweh Bapa kita mencontoh Yesus, bener gak? Maka saya prototipnya Yesus terus loh. Anda lihat ya, khotbah-khotbah saya rangkaiannya Yesus. Saya mau dari Daud, cerita Daud tak tarik ke Yesus. Saul tarik ke Yesus. Abraham tarik ke Yesus. Karena Yesus prototipnya. Bukan Stephen Lim. Bukan Erastus Sabdono. Tapi Yesus. Amin. Yesus. Bahkan Yesus pun menyerahkan para musuhnya ke tangan Allah. Maka engkau dan saya juga harus sama. Benar nggak? Katanya pengikut Kristus. Gurunya begitu, kita harus begitu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Yuk, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Lagi yuk katakan bersama. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus,
yang selalu menyukakan Anda tidak akan pernah bisa lebih menyerupai Yesus daripada ketika Anda berdoa bagi orang-orang lain yang membutuhkan dukungan Anda. Anda tidak akan pernah seperti Yesus kalau engkau tidak pernah mendoakan orang-orang yang memusuhimu. Berdoalah bagi orang yang paling menyakitimu. Peluk dia dalam doamu. Berdoalah bagi dunia yang sudah tersakiti ini. Dan hadapkan semua persoalanmu, persoalan orang-orang yang kau cintai, kepada mereka sang pemberi roti kehidupan itu. Dan bawalah keranjang belanjamu kepada dia. Pa, aku butuh untuk dia. Pa, aku butuh untuk dia. Pa, aku butuh untuk dia. Itu baru anggur tercurah dan roti yang terpecah. Siapa yang mau melakukannya? Angkat tanganmu. Yes, berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Silakan bagi berdiri, saudaraku. Anda diberkati Tuhan hari ini. Amin. Silakan bagi. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.